Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah tragis dari Sri Mulyono Herlambang, perwira AURI pengganti Omar Dhani. Ya, Sri Mulyono Herlambang adalah perwira tinggi AURI yang menggantikan Omar Dhani sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara pasca peristiwa gerakan 30 September yang meletus pada awal Oktober tahun 1965. Namun, pada akhirnya setelah sempat memangku jabatan orang nomor 1 di Angkatan Udara, di tengah gejolak politik pasca G30 SPKI yang terus tegang, nasib Sri Mulyono pun berakhir dengan begitu muram, bahkan bisa dikatakan tragis, setelah berusaha keras membersihkan nama AURI yang tercoreng akibat disangkutkan dengan gerakan 30 September. Karir Sri Mulyono di Angkatan Udara berakhir tragis. Sri Mulyono ditangkap saat masih memegang jabatan sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara. Cerita penangkapan Sri Mulyono Herlambang ini yang begitu tragis, Humaydi dalam tesisnya yang berjudul Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam Pemerintahan Soekarno, menceritakan pada tanggal 31 Maret tahun 1966. Sri Mulyono Herlambang yang masih menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara berniat pergi ke Bandung untuk beristirahat. Menurut Humaydi, sebelum berangkat, Sri Mulyono Herlambang sudah memberitahukan rencananya kepada Deputi Operasi AURI Rusmin Nuryadin. Ketika melalui daerah industri Pulau Gadung, kendaraan yang ditumpangi Sri Mulyono dicegat pasukan Angkatan Darat, tulis Humaydi dalam tesisnya. Kemudian Sri Mulyono Herlambang menurut Humaydi dibawa ke Kodim Jatinegara dan dihadapkan dengan Komandan Kodim, Mayor CPM Kuncoro untuk dilaporkan kepada Panglima Kodam 5 Jaya, Jenderal Amir Mahmud. Akhirnya setelah itu Sri Mulyono Herlambang dibawa kembali ke rumahnya di Iskandarsyah dan dijadikan tahanan rumah. Masih mengutip tesis Humaydi, pengawal pribadi Sri Mulyono Herlambang langsung digantikan petugas CPM Angkatan Darat. Ketika dalam posisi tahanan rumah, Sri Mulyono digantikan oleh Rusmin Nuryadin, perwira AURI yang menurut Sri Mulyono Herlambang lebih banyak mendengar kepada Kostrat daripada AURI, tulis Humaydi. Menurut keterangan Saleh Jamhari, staf peneliti di Pusjarah TNI dan sejarawan militer Universitas berdasarkan, kata Humaydi dalam tesisnya, berdasarkan keterangan Gatot Suryadi, Komandan Batalion Siliwangi yang menjadi saksi ketika Sri Mulyono ditangkap, kepergian Sri Mulyono bukan untuk beristirahat melainkan untuk melarikan diri. Ciri-ciri melarikan diri tampak, karena saat ditangkap Sri Mulyono menggunakan seragam prajurit berpangkat sersan, padahal pangkatnya adalah Laksamana Madya Udara. Namun, menurut Humaydi dalam tesisnya, keterangan ini tidak didasarkan catatan lain. Masih menurut Humaydi dalam tesisnya, terlepas dari bagaimana kondisi Sri Mulyono saat ditangkap, kepergiannya merupakan suatu yang tidak wajar. Seorang pemimpin militer AURI tidak sepatutnya beristirahat ketika institusinya dibutuhkan dalam membantu mengamankan kondisi negara yang kacau pasca G30S. Pada tanggal 8 April, sehari sesudah pengangkatan Rusmin sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara, Sri Mulyono Herlambang dipindahkan ke mes CPM di Jalan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, hingga kemudian dipindahkan lagi ke Nirbaya, rumah tahanan militer. Sebagai tambahan informasi, dalam peristiwa gerakan 30 September, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Sri Mulyono Herlambang yang ketika itu sudah ada di markas operasi AURI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang ketika itu sedang menjalankan perintah Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menguasai Pangkalan Udara Halim. Ketika itu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 mencuat info bahwa AURI akan menyerang Kostrat. Sampai markas Kostrat untuk sementara dipindahkan ke Senayan. Kepada Kolonel Sarwo Edi saat bertemu di markas operasi AURI di Halim pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Sri Mulyono memberi jaminan bahwa pesawat-pesawat AURI tidak akan menyerang Kostrat. Sri Mulyono pula yang kemudian mengajak Sarwo Edi Wibowo untuk ikut ke Istana Bogor bertemu Presiden Soekarno. Dengan menumpang helikopter, Sarwo Edi Wibowo dan Sri Mulyono Herlambang ditemani Mayor RPKAD Gunawan Wibisono dan Komodor Udara Dewanto terbang ke Istana Bogor. Pada tanggal yang sama, di Istana Bogor digelar pertemuan yang dipimpin Bung Karno, dan dihadiri Maijen Soeharto, Omar Dhani, Leo Watimena, Maijen Pranoto Rekso Samudro,
Brigjen Sabur dan Jeleimena. Sarwo Edi sendiri saat tiba di Istana Bogor, tak sempat bertemu dengan Maijen Soeharto. Sarwo Edi hanya bersua Maijen Ibrahim Aji, Panglima Siliwangi, ketika akan dipanggil bertemu Bung Karno. Setelah Jenderal Ibrahim Aji pergi, baru Sarwo Edi diterima Bung Karno. Pulang dari Istana Bogor setelah bertemu Bung Karno, Sarwo Edi kembali ke Pangkalan Udara Halim dengan helikopter yang sama. Pada petang hari, Sarwo Edi mencegat rombongan Maijen Soeharto yang sedang dalam perjalanan pulang dari Istana Bogor lewat jalan darat, lalu melaporkan jika Pangkalan Halim sudah dikuasai RPKAD. Selanjutnya, Maijen Soeharto memerintahkan Sarwo Edi menarik semua pasukan RPKAD dari Halim dan memfokuskan pencarian para jenderal yang diculik komplotan G30 SPKI.